Info kembali hadir bersama saya Jennifer yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, detik-detik sebuah bis masuk jurang di Desa Rambul, Kecamatan Bonjong, kawasan Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Bis besar berwarna merah bermuatan setidaknya 30 penumpang itu melaju hingga terperosok ke jurang. Warga yang melihat kejadian itu tampak panik berteriak, berlarian mencoba mencegah bis itu. Namun sayangnya, bis terlanjur jatuh dan terguling ke arah sungai. Diketahui, bis yang mengangkut rombongan warga Ngambung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang, Banten itu mendadak melaju terjun ke jurang saat terparkir. Data sementara dari Dirlantas Polda Jawa Tengah mencatat 1 orang meninggal dan sebanyak 13 orang penumpang tengah dirawat di Puskesmas Bumi Jawa, Tegal. Menurut kesaksian warga sekitar, sang pengemudi meninggalkan bis tersebut dalam kondisi mesin menyala untuk dipanaskan. Saat ditinggalkan sopir, bis mendadak melaju hingga masuk ke jurang. Beralih kepada berita selanjutnya. Sejumlah kota di Asia dilanda gelombang panas. Sejumlah negara seperti Bangladesh, India, dan juga Thailand dilanda suhu panas yang ekstrim. Bahkan di India, pemirsa, suhu panas menyebabkan kondisi aspal terkelupas. Kondisi aspal jalanan di kota Surat, India yang mengelupas akibat suhu panas yang meningkat. Aspal jalanan bahkan menempel di roda motor masyarakat. Bahkan ada sepatu warga yang sedang melintas terpaksa ditinggal di jalanan oleh sang pemilik karena lengket dengan aspal jalanan. Suhu panas membuat pemakai jalanan kesulitan untuk melintas. Mengingat jalanan tersebut baru saja diaspal oleh pemerintah Kota Surat. Selain itu, sejumlah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini juga turut memperbincangkan kondisi cuaca panas ini. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG RI menegaskan bahwa cuaca panas yang terjadi di Indonesia bukan disebabkan oleh gelombang panas seperti di India. BMKG menjelaskan, gelombang panas dalam ilmu cuaca dan iklim merupakan periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa. Hal ini terjadi setidaknya 5 hari berturut-turut, bahkan bisa lebih. Berikut laporan yang lebih lanjut yang akan disampaikan oleh reporter kami, Heri Chandra. Ya Jennifer, sementara yang bisa saya sampaikan langsung dari kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Utara, terkait dengan sinar ultraviolet atau sinar UV, kategori ekstrim diprediksi sebagian besar di wilayah Indonesia, terutama di bagian timur dan tengah, pada 25 dan 26 April hari ini. Nah, bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, pasti sudah merasakan sinar matahari yang begitu menyengat sampai rasanya menusuk kulit beberapa hari belakangan. Hal ini disebabkan indeks UV di Indonesia mencapai 37,2 derajat Celcius yang berarti memiliki resiko bahaya untuk kesehatan tubuh. Paparan sinar UV ekstrim ini salah satunya disebabkan oleh minimnya tutupan awan hujan dan karena Indonesia masuk ke musim kemarau. Untuk itu, warga Indonesia dihimbau untuk meminimalisir kegiatan di bawah paparan sinar matahari sejak pukul 10 pagi hingga 4 sore. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa saya bicara? Arya Franklin ini. Oh ya, mohon maaf Pak, boleh minta sedikit pendapatnya? Boleh-boleh saja. Ya. Kalau menurut Bapaknya, kira-kira perubahan di akhir-akhir sekarang ini itu sangat mempengaruhi nggak sih Pak untuk kegiatan warga sekitar? Kalau perubahan sih ada, kan belakang ini semakin panas ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya perubahan panas di sini itu benar-benar mengganggu si aktivitas orang-orang. Juga karena kan semakin panas itu kan orang jadi kayak cepat lelah untuk keluarnya, badannya jadi juga panas. Jadi saya rasa kayak untuk susah lah beraktivitas menurut saya juga sih. Seperti itu Pak. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira kalau dari Bapaknya pribadi, hambatan apa yang Bapak rasakan di perubahan cuaca yang tidak menentu ini Pak? Kalau perubahan cuaca menurut saya pribadi sendiri itu kan kalau saya ke kantor sendiri kan naik motor. Nah dalam keadaan motor itu panas seperti itu membuat badan jadi cepat panas, lelah, dan ya mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan aja. Juga karena suhu ruangan jadi lebih panas dan susah dan agak hambat lah dia bekerja. Seperti itu Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, selamat siang. Ya. Nah, jadi segitu informasi yang dapat saya bagikan dari kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Utara. Saya kembalikan kepada Jennifer di studio. Untuk menutup jumpa
jumpa kita pada siang hari ini, mari kita simak seputar info olahraga yang akan dibawakan oleh rekan saya, Kevin dan Gwyneth. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Jennifer, pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang para pecinta sporty. Jadi kembali lagi sama kita berdua dengan saya Gwyneth Kimberly dan rekan saya Kevin Sanjaya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang Topik yang lagi hot ya, iya benar, tentang SEA Games. benar banget. Apalagi kan sekarang lagi hot-hotnya SEA Games kan. Karena itu kita akan bahas tentang per dunia olahragaan Ya, khususnya dari negara Indonesia Indonesia sendiri. dan Malaysia. Hasil SEA Games 2023, dua pemain diusir wasit Vietnam, bungkam Malaysia dan temani Thailand ke semifinal. Duel Malaysia versus Vietnam dalam laga ketiga Grup B SEA Games 2023 di Stadion Visakha, Kamboja, Senin pada tanggal 8 bulan 5 2023. Bolasport.com melaporkan, Vietnam sukses meraih kemenangan 1-2 atas Malaysia dalam laga ketiga Grup B SEA Games 2023 di Stadion Visakha, Kamboja, Senin pada tanggal 8 bulan 5 2023. Pertandingan berjalan tinggi, kedua tim sama-sama berusaha melancarkan serangan. Alhasil, pada menit ke-7, Vietnam mendapatkan hadiah penalti. Van Nguyen yang mengambil eksekutor akses sukses melakukan penalti tersebut. Vietnam unggul 1-0. Pertandingan berjalan baik. Pertandingan berjalan menit ke-33. Vietnam menggandakan kedudukan 0-2 lewat Bras Van Nguyen. Memasuki ke menit 43, Malaysia memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui gol yang diciptakan Muhammad Alif Izwan dari skema bola mati. Tendangan Muhammad Alif Izwan masuk ke dalam gawang karena kiper Vietnam diganggu oleh salah satu pemain Malaysia. Hingga turun minum istirahat, skor tetap 2-1 untuk sementara, menjadi keunggulan Vietnam pada menit ke-79. Malaysia harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Safwan diganjar kartu merah. Berikut berita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akan kembalikan berita ini kepada rekan saya, Bung Gun. Terima kasih Bung Kevin atas berita tentang seputar sepak bolanya. Bola basketan Indonesia juga gak kalah seru nih Bung Iya, Kevin. benar sekali. Karena tim Indonesia, apalagi ini putri ya Bung Iya, Kevin, putri. ini kembali mencari dan mengambil emas yang sudah lama Mengambil tidak bisa mereka ambil. Dari harta karun Iya benar sekali Bung Kevin. Berikut adalah berita tentang bola basket. bola basket. Timnas Putri Indonesia saat melawan Vietnam di ajang pertandingan SEA Games 2023 di Kamboja sangatlah sengit karena keduanya mempunyai pemain yang sangat hebat-hebat. Di saat kuarter pertama, keduanya sangat gesit untuk mencetak poin. Saat kuarter pertama dimulai, Indonesia melakukan foul yang itu jam, yang berarti sama saja mereka memberikan peluang bagi Vietnam untuk melakukan bola tengah. Ketika melakukan bola tengah, saat pemain Vietnam melakukan masuk ke dalam box free throw, pemain Indonesia tidak sengaja melakukan foul, sehingga memberikan peluang yang baik untuk pemain Vietnam melakukan free throw, yang dimana sangat mudah untuk mencetak poin. Setelah Vietnam mudah mencetak poin dengan melalui free throw, Indonesia pun mencetak poin lagi dengan mudah melakukan undering sehingga menambah poin bagi Indonesia. Dan tidak disangka-sangka, pemain Vietnam juga mencoba mengejar poin Indonesia dengan melakukan 3 point. Sangat amat serunya dalam cuplikan yang tadi kita lihat 3x3 Indonesia melawan Vietnam yang dibawakan oleh Putri Indonesia. Timnas basket Putri Indonesia mulai berjaya memburu medali emas di SEA Games 2023 dengan raihan yang positif.
Bertemu dengan Vietnam di laga perdana, Sri Kandi Merah Putih berhasil menang dengan skor 67 dan 62. Bertanding di Morocco Teko National Stadium pada hari Selasa, bulan Mei tanggal 9 2023. Indonesia berhasil memimpin 12-15 di kuarter pertama. Keunggulan itu bertahan hingga akhir kuarter kedua menjadi 31-28. Usai halftime, Vietnam berubah bangkit dengan meraih 25 poin di kuarter ketiga, sedangkan Indonesia hanya mencetak 21 poin. Membuat Vietnam berbalik unggul tipis 52 dan 53 pada kuarter keempat. Indonesia berhasil membalikkan keadaan yang terpuruk menjadi bangkit kembali dan mencetak 7 poin di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan yang diraih Indonesia dengan skor 67 dan 62. Nah, ini Bung Kevin, dari info-info yang telah kita sampaikan kepada penonton, apakah ada pendapat tersendiri buat Bung Kevin? Ya, dengan adanya SEA Games ini sangat seru lah ya. Event yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia khususnya. Benar sekali. Ya, semoga harapan kita sih sebagai rakyat Indonesia, Indonesia selalu menjadi yang terbaik dan meraih semua kemenangan. Benar. Dan bawa pulang goldnya ya. Apalagi di ajang SEA Games ini Indonesia banyak juga yang membawa kembali emas-emas yang udah lama kita tidak dapatkan. Iya, sudah lama sekali. Oke. Sekian dari informasi dari kita tentang olahragaan. Olahraga. Saya Gwenet Kimberly Saya Kevin Tanjaya, kami Kami- melaporkan. Terima kasih. dan pamit undur diri.